Halo best friend, kita ketemu lagi di siang hari ini bersama dengan saya, dengan Doni. Hari ini kita akan kupas tuntas aplikasi BCA Sekuritas yang baru. Jadi monggo teman-teman buat yang belum punya aplikasi kita yang baru, langsung meluncur ke Play Store atau ke App Store, ketik BCA Sekuritas Mobile yang logonya ada tulisan new. Silakan langsung segera install dan kita bisa langsung login menggunakan username dan password yang sudah kita punya sebelumnya. Oke, saya share screen dulu ya, best friend. Oke, di sini saya sudah punya aplikasinya, BCA Sekuritas Mobile. Saya langsung masuk. Nah, di sini ada fitur keamanan ya, best friend ya. Jadi saya nggak bisa share, tapi nggak apa-apa, saya langsung login aja. Nah, oke. Waktu kita pertama kali login, best friend, tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ini baru pertama kali membuka aplikasi ini, saya sarankan langsung meluncur masuk ke menu profile yang ada di kanan bawah. Oke. Nah, nanti di sini silakan memasukkan PIN. Oke. Nah, setelah kita memasukkan PIN, monggo buat teman-teman yang terbiasa untuk menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah, bisa aktifkan yang namanya Smart Login. Ya, di tempat saya sudah aktif Smart Login-nya. Jadi monggo nanti bisa diaktifasi. Oke. Terus kita lihat di bagian atas ya. Di sini ada beberapa menu dengan dana. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ingin top up ke RDN, cuma kita lupa gitu ya, nomor RDN-nya. Nah, di situ kita bisa klik top up. Waktu kita klik top up, nanti akan muncul informasi nomor RDN kita. Nah, nanti best friend tinggal transfer ke nomor RDN masing-masing. Jangan transfer ke nomor RDN saya ya, teman-teman ya. Nanti saya yang pusing kalau ditagih. Oke, nah di sebelah kanan top up ada withdraw. Ya, jadi ini menu yang bisa digunakan untuk menarik dana dari RDN ke rekening pribadi yang best friend sudah daftarkan saat membuka rekening. Jadi tinggal kita klik withdraw-nya, nanti akan muncul informasi seperti ini. Dana yang bisa ditarik itu ada di sini, ya, withdrawal amount. Sedangkan yang masuk di proses amount, ini dana ini belum bisa ditarik. Ya, jadi proses amount ini adalah penjualan saham yang belum 2 hari kerja. Jadi dananya itu belum masuk ke RDN, jadi nggak bisa ditarik. Jadi kalau misalnya mau tarik dana, kita lihatnya itu yang di withdrawal amount. Itu ya. Oke. Nah, kalau history, ini kita bisa melihat pergerakan dana kita ya. Keluar atau masuknya nanti kita bisa lihat di sini. Gitu. Oke. Terus kita lanjut aja dulu ya. Saya akan kembali ke menu home. Ya. Nah, ini kan tadi tampilan awal kita. Nah, misalnya best friend ini ingin transaksi gitu ya. Di sebelah kanan atas itu ada lambang search atau kaca pembesar. Jadi lambang itu bisa kita klik ya, terus di sini di bagian search stock, ini kita ketik kode saham yang mau kita transaksikan. Misalnya saya mau beli saham BBCA. Ya. Nah, setelah BBCA-nya saya ketik, di bawah akan keluar opsi-opsinya ya, yang ada BBCA-nya. Nah, kita pilih yang paling atas, ya, yang 4 digit aja. Kita klik.
Nah, nanti di sini kita akan melihat informasi pergerakan saham BCA. Ya. Di bawahnya sudah terlihat ada menu buy sama sell. Nah, kalau kita mau beli, tinggal kita klik buy. Nah, setelah kita klik buy, nanti akan muncul informasi seperti ini. Nah, informasi ini kita bisa geser ya, best friend ya, untuk melihat harganya ya. Jadi kalau best friend perhatikan, di sini ada kolom bid, ada juga kolom ask. Jadi bid ini adalah harga di mana orang itu antri mau beli. Sedangkan ask itu adalah harga di mana orang itu antri untuk jual. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya posisinya mau beli, misalnya saya mau beli langsung gitu ya, itu saya bisa beli di harga 7750. Itu saya langsung dapat. Sebaliknya kalau saya mau jual langsung terjual, itu saya bisa pasang jual di harga 7725. Jadi jualnya lebih murah sedikit, tapi langsung terjual. Ya. Nah, yang di sebelah kiri dan sebelah kanan yang ada kolom lot, itu adalah jumlah lot yang sedang antri beli. Jadi misalnya di 7725, itu kita lihat ada 54.000 lot gitu ya. Jadi artinya saat ini sudah ada 54.000 lot, itu antri mau beli di 7725. Jadi kalau kita pasang beli di 7725, itu supaya kita bisa dapat, itu yang antrian 54.000 lot itu harus dapat dulu semua, baru nanti kita bisa dapat. Ya, jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, saya akan lanjut ke sini. Nah, kalau best friend perhatikan, di sini ada informasi yang namanya available cash dan ada yang namanya buy limit. Ya. Nah, available cash itu adalah dana kita yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi. Kalau buying limit, ini adalah fasilitas, di mana kita bisa beli lebih daripada dana yang kita punya, dengan catatan 2 hari kerja setelah transaksi terjadi, kekurangan dananya silakan ditransfer kembali ke RTN sebelum jam 3 siang. Itu ya. Untuk buying limit sendiri itu formulanya dihitung dari available cash itu dikali 3,3 kali. Lalu ada yang namanya nilai saham itu dikali 2,3 kali. Jadi kalau kita lihat available cash saya hanya Rp982, tapi buying limit saya bisa 16 juta. Itu ya kira-kira seperti itu. Nah, paling dot sedikit ya. Tidak semua saham bisa dibeli dengan buying limit. Ada saham-saham tertentu yang hanya bisa dibeli dengan menggunakan cash aja, dengan dana aja. Jadi nggak bisa pakai buying limit. Nah, jadi kadang-kadang ada nasabah yang suka bingung, Pak, ini buying limit saya cukup nih, tapi kenapa saya nggak bisa beli gitu ya? Nah, itu kemungkinan saham yang dibeli memang saham-saham yang tidak bisa dengan buying limit. Gitu ya. Oke, nah ini saya coba demokan cara untuk transaksi. Jadi nanti kita bisa masukkan harga beli kita di buy price. Ya, jadi di sini kita input. Misalnya saya mau beli di 7.400. Terus lot quantity-nya ya. Misalnya saya masukkan 2 lot. Jadi 1 lot itu 100 lembar ya. Oke, nah setelah saya input harga beli dan saya input jumlah lotnya, kita perhatikan di sini ada notifikasi nih. Kalau di depan saya muncul notifikasi ini. Karena dana saya nggak cukup. Jadi ada pemberitahuan bahwa saat ini kita menggunakan buying limit. Gitu ya. Oke, terus di bagian bawah ini kita lihat sudah ada informasi berapa dana yang dibutuhkan untuk membeli BCA di harga 7.400 sebanyak 2 lot. Jadi di situ terlihat total dananya adalah 1,4 jutaan. Kalau semua sudah oke, saya tinggal klik buy. Nanti akan muncul satu konfirmasi seperti ini. Kalau misalnya sudah oke, kita klik confirm. Gitu ya.
Nah, nanti setelah kita input order, kita akan masuk ke menu namanya order, atau kalau misalnya di menu home, itu ada yang namanya my order. Nah, itu kalau diklik akan masuk ke sini. Di sini kita bisa memantau status order yang sudah kita pasang. Nah, kalau misalnya ordernya masih entry, itu statusnya open. Ya. Nah, tadi saya sudah input BCA, harga 7.400 sebanyak 2 lot, sekarang statusnya open. Selama order ini open, order ini masih bisa dirubah atau dibatalkan. Caranya tinggal saya klik order tersebut, jadi saya klik order di BCA-nya, nanti akan muncul informasi seperti ini, beserta opsi yang bisa kita ambil. Misalnya, kalau saya mau rubah, saya klik amend. Jadi amend ini bisa kita gunakan untuk menurunkan harga, menaikkan harga, sama merubah lot juga bisa. Ya, tapi yang tidak bisa, dengan harga yang sama, lotnya saya tambahin. Ya, ini nggak bisa. Karena nanti dianggap kita itu mau nyalip antrian koran. Itu ya best friend ya. Tapi kalau lotnya kita kurangin, tadinya kan 2 lot ya, jadi 1 lot gitu ya, itu bisa. Jadi misalnya saya mau amend, harganya saya turunkan ke 7.350, lotnya saya kurangi jadi 1 lot. Saya klik amend order, akan ada konfirmasi seperti ini, lalu kita klik confirm. Nah, kita lihat saham BCA atau order BCA yang tadi saya input, statusnya berubah menjadi amended. Ya. Nah, order yang statusnya sudah amended, ini berarti sudah tidak berlaku, karena sudah dirubah. Nah, sekarang saya punya order baru, beli BCA harga 7.350 sebanyak 1 lot. Nah, kalau saya mau batalkan, tinggal saya klik lagi order tersebut, terus saya klik withdraw, terus klik withdraw lagi. Oke, ya sekarang statusnya sudah withdraw. Oke, nah sekarang saya akan coba jelaskan lagi fitur-fitur transaksi yang ada di aplikasi ini ya. Saya akan masuk ke menu home lagi. Di situ saya masuk ke lambat search lagi ya. Saya ketik misalnya saya mau cari BRI. Oke, nah ini sekalian saya jawab tadi ada yang tanya mau lihat chartnya itu di mana gitu ya. Nah chartnya itu ada di sini. Ini adalah chart pergerakan saham. Kita bisa ganti ya. Misalnya mau lihat mingguan, mau lihat bulanan, per 3 bulan. Atau kalau mau lihat yang lebih detail, itu di paling kanan itu bisa kita klik. Yang paling kanan kalau kita klik nanti akan muncul candlestick dan ini nanti bisa tambahkan indikator-indikator yang kita mau. Itu. Ya, jadi nanti bisa menggunakan grafik ini. Oke, sekarang misalnya saya mau beli ya. Best friend perhatikan di sini ada beberapa fitur, contohnya stop loss take profit, split dari repeat order, dan yang di bawahnya lagi itu ada yang namanya ETC. Ya, oke. Yang paling mudah adalah ETC, salah satu yang paling sering digunakan. Ya, misalnya saya mau beli saham BRI di harga 3.700 sebanyak 3 lot misalnya. Ya, kalau kita perhatikan kan saat ini harga BRI di 3.870 ya. 3.700 ini kan posisinya agak jauh gitu ya. Nah, pokoknya saya tuh mau belinya di 3.700 gitu. Kalau kita pasang order di bursa, itu umurnya hanya 1 hari. Jadi kalau hari ini nggak dan besok kita mesti input lagi. Nah, kalau memang kita mau input terus setiap hari, kita aktifkan saja GTC-nya. Kita aktifkan GTC-nya, terus tanggal expired-nya kita setting. Mau sampai kapan nih order ini dikirim? Misalnya, saya pasang sampai hari Jumat. Ya. Oke, terus saya klik buy, confirm. Ya. Nah, jadi kalau misalnya order beli ini nggak dapat di 3.700, besok itu sistem akan otomatis memasang kembali order tersebut di 3.700 sebanyak 3 lot. Kalau masih nggak dapat juga, hari Jumat akan dipasang lagi.
3.703 lot. Nah, kalau hari Jumatnya masih nggak dapat, Seninnya udah nggak dilempar. Karena tadi expirednya cuma saya setting sampai hari J. Ya. Nah, untuk GTC ini sendiri, maksimumnya kita bisa pasang sampai 30 hari kalender. Gitu ya. Jadi ini sangat memudahkan ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lagi sibuk kan nggak bisa mantau, terus pokoknya pengen pasang antri beli atau antri jual gitu ya tiap hari. Nah, berarti aktifkan aja fitur GTC ini. Itu ya. Nah, terus kalau misalnya kita pasang 30 hari kalender gitu ya, terus baru jalan 1 minggu, terus kita pikir kita batalin aja deh, nggak mau pasang lagi deh GTC-nya gitu ya. Nah, nanti di situ ada yang tulisannya advance order. Nah, kita klik advance order. Nah, ini muncul notifikasinya. Ini fungsi aktif GTC-nya. Di sebelah kanannya itu ada titik 3. Ya, yang di sini ya. Itu ada titik 3. Itu nanti kita klik. Terus kita klik withdraw. Terus withdraw lagi. Nah, nanti notifikasinya stop. Berarti fungsi GTC-nya sudah dibatalkan. Gitu ya. Oke, nah itu kita ngomongin GTC. Sekarang coba saya buka yang lain. Misalnya, misalnya saya punya saham DSNG. Saya itu mau pasang namanya itu stop loss. Ya, jadi karena saya nggak bisa mantau, kalau misalnya turun 10% deh, saya mau cut loss dulu gitu, misalnya kayak gitu ya. Jadi saya akan masukkan ke sell dulu. Setelah itu di sini saya aktifkan yang namanya stop loss atau take profit. Saya aktifkan dulu. Nanti kita bisa pilih yang mau kita aktifkan itu take profitnya, stop loss-nya, atau dua-duanya. Ya. Jadi biasanya kalau stop loss sama take profit ini yang lebih dominan atau lebih favorit ini stop loss ya biasanya. Jadi stop loss saya aktifkan, plus price saya atur atau kondisinya. Jadi misalnya kalau DSNG harganya turun sampai di bawah 1.500, saya akan melakukan jual dengan harga 1.500, lalu kita isi berapa lot yang mau kita jual. Setelah itu saya klik sell, terus confirm. Gitu ya. Oke. Nah, nanti di bagian advance order itu kita bisa klik. Nah, di sini ada notifikasinya. Saat ini ada pending stop loss. Dengan kondisi stop loss itu adalah di bawah lebih kecil atau sama dengan 1.500 gitu ya. Nanti order ini baru akan terlempar. Gitu. Nah, untuk saat ini stop loss sama take profit baru berjalan untuk 1 hari ya, teman-teman ya. Jadi kalau ternyata hari ini tidak tercapai, berarti besok kita mesti hitung yang baru lagi. Itu kira-kira. Oke. Terus satu lagi yang split sama repeat, ini sebenarnya jarang ya kita gudakan ya. Tapi biasanya ini berfungsi untuk nasabah yang ordernya itu cukup besar. Ya. Jadi satu order di bursa efek itu maksimum hanya bisa masuk 50.000 lot. Jadi kalau misalnya kita mau order itu lebih dari 50.000 lot, nah itu kita bisa gunakan split atau repeat. Jadi misalnya mungkin yang saham ya misalnya lah ya. Misalnya ini kita mau beli itu sampai 100.000 lot. Kita bisa masukkan misalnya 50.000. Nanti split repeatnya kita aktifkan. Misalnya repeatnya kita aktifkan. Terus kita isi 2. Jadi nanti order ini akan terlempar 2 kali. Dengan masing-masing order itu adalah 50.000 lot. Gitu ya, kira-kira itu ya cara untuk transaksinya. Oke, nah sekarang kita sudah tahu cara untuk bertransaksi. Sekarang kita coba masuk ke menu portfolio ya. Nah, portfolio ini kita bisa mengecek untuk kondisi dana sama kondisi saham yang saat ini kita punya. Ya, jadi kita bisa lihat di situ ada saham-saham apa aja yang kita punya.
harga belinya di berapa, terus harga marketnya di berapa, potensi profit atau loss-nya berapa, itu semua kita bisa cek di sini. Nanti kalau misalnya kita mau jual, kita juga bisa klik aja saham yang ada di situ, nanti tinggal kita klik sell. Gitu. Nanti cara transaksinya sama persis seperti tadi, setelah kita klik sell akan muncul informasi seperti ini. Tinggal di-input harga jualnya dan jumlah lot yang mau dijual. Nah, kalau kalian perhatikan di menu portfolio, itu di atasnya itu juga ada sub-sub menu yang lain, yaitu order dan history. Ya. Nah, jadi order itu adalah order list yang tadi sudah saya sempat jelaskan ya. Yang sebelah kanannya history, ini adalah history transaksi kita yang kemarin-kemarin. Ya, jadi kita ada transaksi beli apa, ada jual apa, gitu ya. Ini nanti akan muncul di sini. Nah, untuk history transaksinya sendiri, ini saat ini sampai 3 bulan ke belakang ya, best friend ya. Jadi kalau yang mau dicek itu lebih dari 3 bulan, nanti bisa cek di TC atau mungkin di statement of account yang tiap bulan kita kirim. Gitu ya. Oke, sekarang saya akan coba kembali ke menu home dulu ya. Oke. Nah, kalau best friend perhatikan, di menu home ini juga ada beberapa menu ya. Kayak misalnya my order, running trade, calendar, stock pick. My order itu tadi sama dengan order list ya. Jadi informasi order apa aja yang sudah kita pasang hari ini. Kalau running trade ini adalah perdagangan saham real time yang terjadi saat ini. Jadi kalau kita buka nanti akan kelihatan pergerakan yang benar-benar real time terjadi saat ini ya. Nah, ini kita lihat. Ini sepertinya koneksi agak kurang bagus. Oke, Pak Syarifudin ada pertanyaan. Kalau mau nonaktifkan limit caranya bagaimana ya? Kebetulan untuk saat ini belum bisa. Tapi sebenarnya kita bisa perhatikan di sini sudah ada informasi ininya ya. Ada informasi cash-nya dan ada waktu kita istilahnya belinya pakai limit, itu ada notifikasinya ya. Misalnya tadi saya buka BCA misalnya. Nah, waktu kita beli menggunakan limit, sebenarnya sudah ada notifikasi ini juga. Ya, kita bertransaksi menggunakan buy limit. Jadi memang perlu agak sedikit berhati-hati sih ya. Kita mesti pantau juga antara dana efektif kita. Gitu. Oke, saya coba kembali ke home dulu. Nah, di sini ada menu kalender. Nah, di kalender ini kita bisa melihat corporate action ya. Jadi di sini kan ada bulet-bulet atau informasi corporate action yang terjadi di tanggal tersebut. Misalnya tanggal 23. Waktu kita klik tanggal 23, nanti di bawah ini ada informasinya. Dividennya IFII, terus ada IIPO untuk Merdeka Gold Resource gitu ya. Jadi di sini ada informasi-informasinya. Terus di sini ada stock pick. Nah, stock pick ini adalah rekomendasi teknikal. Ya, jadi ini tiap hari akan diupdate oleh analis teknikal kita. Cara penggunaannya juga sebenarnya mudah sekali. Jadi misalnya kita tinggal lihat yang namanya support sama resisten. Ya, resisten, support. Teorinya itu adalah waktu kita ingin jual, kita jual sedekat mungkin dengan resisten. Tapi kalau misalnya kita mau beli, kita beli sedekat mungkin dengan support. Gitu ya. Nah, paling yang kita perlu perhatikan informasi ini. Misalnya tulisannya adalah buy on break. Ya. Kalau buy on break, ini berarti rekomendasinya adalah beli, tapi menunggu konfirmasi resisten ini ditembus. Gitu ya. Nah, tadi kan teorinya kan harusnya deket-deket resisten kita jual ya. Tapi kalau ternyata resistennya ketembus, berarti itu kita boleh beli. Dan kita belinya itu di level resisten yang ditembus. Gitu ya. Nah, itu kira-kira untuk technical ya, gambaran umumnya ya.
Oke. Terus nanti di sini ada watchlist ya, best friend ya. Nah, buat best friend yang belum pernah membuat watchlist, biasanya di sini ada tulisannya add stock ya, atau kita buat watchlist dulu gitu ya. Nah, cara buat bikin watchlistnya ada beberapa cara. Karena di sini saya sudah ada watchlist, kita bisa misalnya kita cari saham yang mau kita tambahkan. Misalnya UMTR, saya mau tambahkan seperti watchlist ya. Di sebelah kanan atas itu ada lambang bintang. Lambang bintangnya bisa saya klik. Terus nanti kita bisa create new kategori. Jadi kita bikin kategori baru, misalnya baru, saya kasih nama baru gitu ya. Setelah itu save. Nah, terus kita mau tambahkan saham-saham yang lain nih. Misalnya saya mau tambahkan AALI gitu ya. Jadi saya ketik dulu AALI-nya, terus ini kadang-kadang masalahnya di koneksi ya. Oke, di bagian bawah coba saya klik add stock dulu. Oke, AALI. Nanti saya tick mark. Setelah itu misalnya saya mau tambahkan juga IMAS misalnya, terus saya tambahkan IMJS misalnya gitu ya. Nah setelah itu saya klik add to watchlist, saya masukkan ke kategori baru, terus add to watchlist. Oke, dan nanti setelah itu di bagian watchlist nanti akan muncul yang watchlist baru. Yang ini ya, tinggal nanti kalau saya mau cek, saya klik, dia akan langsung muncul saham-saham yang barusan saya masukkan sebagai watchlist. Nah misalnya kita mau hapus saham ini dari watchlist, nanti kita geser aja ke kiri ya, nanti kita klik delete, jadi kita bisa hapus. Gitu, kira-kira seperti itu. Oke. Menu home kira-kira seperti itu. Sekarang kita masuk ke menu discover. Nah, di menu discover, ini kita juga bisa melihat saham yang mau kita pantau ya. Jadi di bagian paling atas, kita bisa klik saham apa yang mau kita lihat ya. Nih, ya jadi sama dengan tadi ya, yang di menu home. Jadi selain di menu home, kita juga bisa masuk ke menu discover untuk mencari saham yang mau kita beli atau jual. Oh iya, satu lagi best friend, kalau best friend perhatikan di sebelah kanan atas itu ada lambang jam. Nah, lambang jam ini fungsinya adalah untuk memberikan informasi kalau harganya mencapai level tertentu. Misalnya ya, saya klik jam tersebut. Saya mau diberi info kalau misalnya HBMM turun ke 2.700. Yang nanti di sini saya ganti 2.700. Setelah itu saya klik add price alert. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ATMM ini harganya turun ke 2.700, nanti akan muncul pop-up notifikasi yang ada di handphone kita yang memberitahukan bahwa ATMM harganya sekarang di 2.700. Jadi kalau misalnya best friend istilahnya pengen beli tapi mungkin belum pasang, nanti bisa pasang price alert ini. Jadi setelah harganya turun, langsung terinfo, tinggal login dan password. YouTube ya. Oke, kembali ke Discover. Nah, kalau Discover ini nanti ada beberapa menu-menu lain ya di sini ya. Tapi kurang lebih sih tadi sudah sempat dibahas di menu home. Nah, tadi ada yang nanya, Pak, kalau saya mau beli saham IPO bagaimana? Nah, nanti fungsinya ada di sini ya, best friend ya. Jadi di sini ada IPO emas. Kalau mau beli tinggal kita klik. Nanti di sini ada informasi. Book building, offering, allocation, distribution, sama IPO. Nah, kalau perusahaan lagi IPO, ini kita bisa pesan di dua masa. Jadi bisa pesan di book building dan bisa pesan di masa offering. Kalau misalnya kita lagi pesennya di periode book building, itu kita bisa rubah harga sebenarnya. Kan kita lihat tuh harganya masih range ya, 1.800 sampai
3.020 ya. Tapi kalau kita memang mau beli IPO-nya, harganya mending kita pentokin aja di bagian paling kanan, 3.020 ya. Karena nanti kalau misalnya harga IPO-nya ditetapkan di bawah 3.020, misalnya ditetapkan 2.500 gitu ya, order kita akan tetap otomatis lanjut dengan harga 2.500. Tapi kalau misalnya kita pesen di 1.800, ternyata harga IPO-nya itu adalah 3.000 atau di atas harga yang kita mau, order yang kita masukkan itu gugur. Ya, otomatis batal. Tapi nanti kita masih bisa input lagi waktu di masa offering. Gitu ya. Nah, waktu kita masuk ke masa offering, dana pembelian IPO itu akan mulai diambil. Jadi tanggal 17, tanggal 18 itu dana IPO-nya akan diambil. Jadi pastikan yang ada di RTN itu adalah dana yang ready ya, best friend ya. Jangan dari hasil penjualan saham. Gitu ya. Oke, Pak Agus lewat ya. Oke. Kita masuk ke menu Discover, Pak Agus. Ya, jadi di bawah itu ada menu Discover, kita klik. Nanti waktu masuk ke menu Discover kan tampilannya seperti ini ya. Nah, tinggal di scroll turun aja, scroll ke bawah. Nah, nanti di sini ada di IPO. Nah, kalau misalnya best friend punya aplikasi BCA Sekuritas Mobile, tapi IPO-nya nggak muncul, nanti coba install ulang aja di App Store atau Play Store ya. Bisa jadi aplikasi teman-teman ini aplikasi yang lama gitu ya, maksudnya yang belum diupdate gitu. Jadi nanti tolong sorry, yang di handphone saya putus koneksi ya, sebentar. Coba kita tunggu koneksinya muncul lagi. Jadi ya tertanya ini. Oke, jadi kembali ya. Kita masuk ke IPO Mas tersebut. Nanti kita bisa geser ke bawah. Sebentar. Oh, saya sudah pasang. Saya sudah pesan, jadi nggak bisa pesan lagi. Ya. Tapi nanti kalau best friend yang belum pesan, nanti bisa pesan di sini ya. Nanti tinggal klik aja berapa lot yang mau dipesan. Terus jangan lupa tick mark memahami syarat dan ketentuan. Setelah itu kita klik order atau place ordernya. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya nih, ada yang, aduh Pak, saya pengen batalin deh, atau saya pengen rubah deh gitu ya. Pembatalan atau perubahan itu hanya bisa dilakukan lewat email. Jadi email ke kita untuk melakukan pembatalan terlebih dahulu. Setelah kita batalkan, nanti baru best friend bisa input ulang pesanan yang baru. Gitu ya. Jadi nanti untuk perubahan atau pembatalan nggak bisa lewat apps ya. Mesti email ke kita untuk dibatalkan dulu, setelah itu baru di-input ulang. Gitu ya. Oke, nah terus nanti di sini juga ada informasi yang lain, misalnya kita mau lihat top gainer, terus kita mau lihat top loser gitu ya, top volume, itu nanti kita bisa cek di sini. Terus di sini juga ada informasi by sektor. Kadang-kadang kan ada yang suka nanya, Pak, sektor finance apa aja sih? Nah, ini kita bisa klik view all misalnya ya. Dan nanti di sini ada IDX Finance, kita klik. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi saham-saham yang termasuk di sektor finance. Oke, nah, best friend, sekarang kalau misalnya kita masuk ke saham BCA ya. Kalau best friend perhatikan, di sini juga ada menu-menu lain yang bisa kita gunakan ya. Jadi misalnya saya masuk ke key step. Nah, key step ini kita bisa lihat ya dari istilahnya kayak ringkasan laporan keuangannya. Jadi kita bisa lihat itu dari kuartal 1, kuartal 2, sampai kuartal keempat, terus dari tahun 2022 sampai tahun 2025. Jadi kita bisa melihat apakah saham ini tuh net profitnya tumbuh terus atau enggak.
Terus nanti di sini juga ada informasi misalnya dividend per share-nya, ada PE-nya, ada PBT-nya gitu ya, valuasi-valuasinya gitu ya. Ini nanti bisa kita lihat juga di sini. Oke, selain itu trade trade ini kalau kita mau lihat hari ini sudah terjadi transaksi di harga berapa aja dan sebanyak berapa lot gitu ya. Jadi ini kembali ini mungkin masalah di mungkin koneksinya tadi ya. Oke, terus ini ada financial. Ini juga kalau kita mau lihat pertumbuhan labanya ya dari sisi grafik. Terus analysis ini kita merangkum dari beberapa sekuritas ya. Jadi kita bisa lihat di situ dari 35 sekuritas, 28 memberikan rekomendasi beli, 6 memberikan rekomendasi hold, 1 memberikan rekomendasi sell. Tadi kita bisa lihat di sini juga rata-rata target yang diberikan itu adalah di 10.300, sedangkan harga sekarang di 7.700. Oke, terus kita juga bisa cek untuk broker summary-nya ya. Jadi kita mau lihat broker pembeli siapa, broker penjualnya siapa. Terus misalnya kita mau lihat historical kemarin-kemarin pergerakannya bagaimana gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Terus ini ada running trade-nya khusus untuk saham BCH. Oke, seperti biasa ini seperti agak berat ya koneksi. Saya kayaknya agak ini ya, agak berlemot gitu ya. Terus tadi juga bisa lihat news-news apa aja yang terkait saham ini, terus jadwal untuk corporate action-nya, nanti kita juga bisa cek di sini. Oke, kira-kira sih itu ya best friend ya untuk fungsi-fungsi yang akan sering kita gunakan dan nanti juga yang akan banyak membantu kita dalam proses bertransaksi bersama BCA Sekuritas ya. Nah, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak Alvitona tadi sempat nanya kalau base mobile yang sebelumnya apakah akan dihentikan gitu ya. Jadi untuk saat ini aplikasi kita masih jalan bersamaan ya. Jadi Basecamp itu masih, Base itu masih jalan, masih bisa digunakan. Yang di apps kita, BCA Sekuritas Mobile juga masih bisa digunakan. Jadi terserah para best friend ini sukanya tuh pakai aplikasi yang mana. Gitu. Kalau untuk pembacaan grafik itu sebenarnya kita ada kelas yang lain ya Pak Agus ya. Ada yang namanya tuh BTS atau Base Technical Class kalau nggak salah. BTS. Nah itu kemarin itu kita sempat adakan di tanggal 28 Agustus ya. Nah nanti kita juga akan adakan lagi BTS. Jadi kalau untuk grafik itu lebih bagus nanti ikut di kelas BTS. Cuma untuk grafik sendiri itu sebenarnya akan lebih enak kalau kita gunakan di PC atau di komputer ya karena gambarnya juga lebih gede untuk cara menganalisanya juga akan lebih enak dengan dengan komputer gitu ya. Jadi kalau misalnya best friend ingin ikut BTS, saran saya tolong siapkan laptop juga gitu untuk nanti bisa langsung praktek gitu. Bu Sri, yang new apps koneksi masih straight remote ya? Oke, tadi saya sampaikan ya, Bu Sri ya. Ini mungkin kan Android ya. Kalau Android memang sepertinya agak ini ya, agak unik gitu ya. Karena banyak merek dan istilahnya mereka punya semacam eh, spesifikasi atau modifikasi sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang untuk Android ini PR-nya agak banyak gitu. Pak Suro, arti haircut apa ya? Kalau haircut ini
sebenarnya lebih digunakan untuk menilai buying limit gitu ya, menilai saham untuk perhitungan buying limit. Haircut itu macam-macam ya. Ada yang haircutnya 0%, ada yang haircutnya 100%. Biasanya saham-saham blue chip itu haircutnya itu 0%. Tapi kalau saham-saham yang transaksinya sepi atau saham-saham yang baru IPO itu haircutnya bisa 100%. Nah, kalau saham-saham dengan haircut 100% itu tidak bisa dibeli menggunakan buying limit. Ya, jadi untuk saham dengan haircut 100% itu hanya bisa dibeli menggunakan dana yang ada. Oke, eh, Vicky, ada yang tanya link untuk best di desktop ya. Paling tolong dibantu di-share kembali untuk link download desktop ya. Desktop ini saat ini bisa digunakan untuk desktop yang adanya Windows ya, yang OS-nya Windows. Kalau misalnya Best Friend itu menggunakan komputer, laptop, atau desktop yang pakai produknya Apple atau Mac gitu ya, itu nanti untuk desktopnya belum bisa digunakan. Tapi kita punya versi web yang bisa digunakan, itu mobileweb.bcasekuritas.co.id. Gitu. Ya mungkin buat yang penasaran tampilan desktop kayak apa sih? Coba ya saya tunjukin sebentar ya. Oh, Pak Syarifudin ubah tampilan chat dari vertikal menjadi horizontal. Coba saya cek dulu ya Pak ya. Apakah itu bisa dilakukan di sini ya? Ini, coba saya cek dulu. Sepertinya ini belum ada fitur itu ya Pak ya untuk merubah chartnya dari sebentar. Itu bisa ya Pak ya. Nah kalau tadi saya miringkan handphonenya, terus nanti ada icon yang bisa diklik gitu ya untuk merubah menjadi horizontal ya. Ini sih memang lebih enak ya kelihatannya ya Pak. Oke, jadi tinggal kita rubah posisinya handphonenya dulu. Nanti waktu posisinya kita rubah, akan muncul icon yang bisa diklik gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Oke, kalau misalnya nggak ada, saya coba ini ya, tunjukkan aplikasi desktop kita ya. Nah, saya login dulu.
Nah, ini tampilan desktopnya seperti ini. Ya, jadi karena di komputer kan lebih gede ya. Jadi enak ya, kita tinggal klik, kita bisa mantau banyak saham sekaligus gitu ya. Terus kalau secara chartingnya, tinggal kita klik stock chart di sini. Wah, ini juga gede tampilannya gitu ya. Jadi lebih enak ya. Emang kalau untuk analisa grafik itu lebih enak pakai desktop sih. Itu kira-kira. Oke, dari rekan-rekan dari Best Best Friend, kira-kira ada yang masih mau ditanyakan? Ya, Kalius, gimana Kalius? Mau apa yang mau ditanyakan? Atau mungkin mau open mic? Cara lihat posisi saldo. Oke. Tuh, saya lupa. Saya masih logout dulu yang desktop tadi. Sebentar, saya login dulu ya. Siang Pak Doni, maaf mengganggu. Tadi saya datangnya telat. Saya mau lihat posisi saldo di mana ya, soalnya kemarin tuh kan udah sempet saya isi uang, terus saya sempet ada kayak apa yang pesen-pesen barang tuh yang kayak tadi Bapak bilang yang ada bisa berapa hari untuk pesen. Nah itu saya ngeliat posisi uang saya kok jadi udah langsung minus ya, apa itu langsung otomatis di hold untuk itu atau enggak gimana? Terima kasih Pak. Oke. Kalau untuk open buy, memang sifatnya itu kan sebenarnya belum ini ya, Pak ya, belum dapat sebenarnya ya. Tapi open buy itu memang sudah memotong cash available kita. Jadi sebentar. Saya coba unlock dulu ya. Sepertinya koneksinya agak kurang. Nah, di sini sih ada available cash ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada available cash. Nah, kalau available cash ini kan sebenarnya dana efektif ya. Jadi, dana efektif ini saldo RTN yang sudah ditambah transaksi yang belum jatuh tempo sama dikurangi open buy. Jadi kalau misalnya kita ada dana 5 juta misalnya di RTN ya, tapi kita itu pasang antri beli let's say 3 juta gitu ya. Ya nanti di available cash ini akan sudah langsung dikurangin Pak. Jadi yang muncul di sini adalah 2 juta. Karena yang 3 juta itu sudah dialokasi untuk antrian beli. Gitu ya. Nah jadi nanti kalau misalnya mau lebih detail, itu kita bisa klik sih sebenarnya sih. Ya, seperti tadi kan di sini kalau kita lihat ada tanda ini kan ya, tanda kayak bintang gitu ya, bintang kayak panah gitu ya. Nah itu tanda panah itu kita bisa klik. Di sini kita bisa melihat secara lebih detail. Saldo RTN saya ini, tapi saya di bawahnya itu ada antrian beli nih, segini. Jadi dana efektif saya di sini. Dan nanti di sini juga ada tulisan RTN plus 2. Jadi maksudnya kalau 2 hari berikutnya dengan memperhitungkan pembelian atau penjualan yang sudah terjadi, dana di RTN saya ada berapa, gitu. Ya. Dan di sini pun juga ada detail nanti. Kalau misalnya kita ada transaksi beli atau jual, nanti ada informasinya detail di sini. Jadi kalau misalnya receivable, munculnya angkanya di sini, berarti kita ada penjualan yang dananya masuk besok. Gitu. Tapi kalau ada payable gitu ya, berarti saya ada pembelian yang akan ditarik dari RTN itu besok misalnya. Gitu. Jadi detailnya ada di sini sih Pak, bisa dicek. Tapi kalau kita mau lihat saldo RTN, ini ada di sini. Gitu. Mungkin tadi kejadiannya RTN-nya ada saldo, tapi sudah dipasang antri beli,
Jadinya di sini muncul open buy sekian, jadi available cash-nya minus. Gitu. Oke, mungkin mudah-mudahan menjawab ya Pak Lius ya. Pak Robi, pemesanan IPO, apakah ada fee pembelian? Enggak ada. IPO tidak ada fee. Ya. Tapi nanti kalau misalnya pas penjataannya dapat di atas 5 juta, seperti kalau nggak salah 5 juta pas 10 juta ya. Seperti biasa ada materainya 10.000. Gitu ya Pak. Pak Syarifuddin, saya barusan order IPO emas. Lihat status ordernya bagaimana. Kita kembali ke menu yang tadi lagi ya. Masuk ke Discover, terus nanti masuk ke IPO ini ya. Nah ini kalau kita geser ke bawah, ada tulisannya My IPO Order. Kalau punya saya sudah approve. Ya, approve 3020 sebanyak 5 lot. Gitu. Jadi ini udah approve, tinggal nanti saya tunggu di masa offering, tinggal saya siapkan dana, nanti dananya akan ditarik secara full. Setelah itu di akhir masa offering atau di allocation gitu ya, nanti ada informasi berapa yang saya dapatkan. Misalnya saya pesan 10, saya dikasih 2 lot gitu ya, cuma dikasih 2 lot misalnya. Nah, nanti sisa dananya akan dikembalikan di hari berikutnya. Pak Roto, untuk fitur TP, apa bisa ditambahkan masa berlakunya supaya nggak 1 hari? Itu masih dalam pipeline pengembangan kita, Pak. Ya, itu tolong ditunggu sebentar ya. Itu masih on progress. Ya, Pak Syarifudin, betul. Kalau IPO itu baru kita input, statusnya itu pasti send dulu. Nah, nanti setelah itu, nanti dari internal kita akan lakukan proses untuk kita sampaikan ke perusahaan. Nanti setelah itu status ordernya akan berubah menjadi approve. Gitu. Jadi nanti ditunggu aja ya Pak ya. Monggo buat teman-teman mungkin yang belum pernah order IPO, ini mumpung ada IPO yang pas, monggo silakan kalau mau coba. Oke, Pak Agus. Kalau withdraw biasanya berapa lama ya baru masuk ya? Oke, kalau dananya sudah standby di RDN, proses penarikan dana sebelum jam 10 itu bisa cair sebelum jam makan siang. Tapi kalau dari jam 10 sampai jam setengah 3, itu nanti kira-kira cairnya sekitar jam 3 siang. Kalau lewat dari jam setengah 3, itu baru akan diproses besoknya. Gitu ya. Nah, tapi kalau baru jual saham, otomatis dananya itu baru bisa ditarik 2 hari setelah penjualan. Terus note sedikit ya, best friend ya. Untuk transfer dana ke RDN, saat ini sudah bisa real time. Jadi langsung terupdate. Tapi kalau misalnya transfernya itu setelah jam 4 sore, atau waktu market libur gitu ya, itu nanti dananya itu sebenarnya di RDN sudah masuk, tapi di aplikasi itu baru akan terupdate di hari kerja berikutnya. Ya, jadi kalau misalnya udah transfer, terus di apps nggak kelihatan, itu sebenarnya kita bisa cek apakah dana itu masuk atau enggak, itu lewat MBCH atau MyBCH. Ya, itu nanti bisa dicek di situ. Oke, order IPO kita bisa dicek di Best Mobile Lama atau tidak ya. Yang di Best Mobile itu juga bisa order IPO. Tapi nanti saya mesti cross check ya. Apakah yang di order di New Apps juga muncul di Best gitu ya.
Nah, saya coba cek. Tapi kalau untuk ordernya sendiri sih sebenarnya bisa. Di best sebelumnya juga sudah bisa. Oke, Kalius, untuk taruh pesanan sebelum market buka atau saat market tutup? Oke, bebas Pak. Jadi kalau di New Apps ini, kalau kapanpun mau input order itu bisa. Ya, jadi mau setelah market tutup mau langsung input, bisa. Mau pagi hari sebelum market buka, mau input, itu juga bisa. Kalau kita menggunakan aplikasi yang sebelumnya, yang Best Mobile, kalau marketnya tutup, kita bisa fitur yang namanya booking order. Jadi kita pasang sore hari untuk dipasang besok. Itu ada menunya namanya booking order. Nah itu bisa Pak, Alius yang di best. Ya, jadi ada menu namanya booking order. Nah kalau yang di New Apps ini sudah otomatis. Jadi tidak perlu cari-cari fiturnya, tinggal input ordernya aja. Oke, ini ada yang kelewat ya. Ada yang tanya untuk aturan penjagaan IPO, apakah sama untuk semua sekuritas? Kalau yang lewat jalur pemesanan lewat aplikasi, itu semuanya sama. Sudah by system sih, jadi semua sudah dipukul rata. Biasanya kalau berkaca kepada yang sudah-sudah, itu nanti ada range-nya ya. Misalnya pesanan dari berapa sampai berapa dapat berapa persen, nanti berapa sampai berapa dapat berapa persen gitu ya. Kan kalau kemarin kayak CBIA atau Ratu itu kan pembagiannya itu antara di bawah 100 juta dengan yang di atas 100 juta. Nah itu biasanya ada porsinya masing-masing. Oke, dan nanti rekan-rekan juga kalau misalnya ingin mendapatkan informasi aktivitas dari BCA Sekuritas, nanti bisa ikuti IG BCA Sekuritas ya, di @bch_sekuritas. Jadi nanti kalau misalnya kita mau ada sekolah pasar modal, mau ada basecamp lagi, atau mungkin mau ada kelas teknikal yang BDS gitu ya, itu nanti bisa terupdate dan bisa langsung daftar gitu ya. Sama kalau misalnya mau mendapatkan update market setiap hari, itu nanti bisa juga join ke grup kita. Ya, kita punya grup di WA sama grup di Telegram. Oke, Pak Trius, ada pertanyaan pesanan GTC. Kalau pesan untuk 1 minggu dan tiba-tiba dalam 3 hari kita mau batalkan. Oh, nggak harus dibatalkan terus, Pak. Jadi saya coba, ini ya, saya coba tunjukkan lagi ya. Misalnya Alam Sutra deh ya. Tadi sebentar. Saya eh, sebanyak 5 lot, terus GTC-nya saya aktifkan, misalnya saya pasang sampai tanggal 18 September. Oke, nah nanti di bagian advance order ini kita bisa klik, di bagian kanan atas yang titik 3 kita bisa klik, nanti kita withdraw. Dan nanti ordernya itu akan otomatis kita batalkan. Jadi kita lihat status ordernya pun yang Alam Sutra sudah withdraw ya. Jadi sudah batal. Oke, gimana rekan-rekan ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung lagi ada acara ini nih. Bu Sri, saya pernah dapat kartu kesei dan PIN, tapi belum pernah dipakai. Oke,
Jadi gini, KSEI itu kan fungsinya adalah menyimpan semua investasi-investasi kita, terutama yang di bawah pasar modal. Jadi kalau kita punya investasi di saham, obligasi, reksadana gitu ya, itu semua disimpan di KSEI. Nah dulu itu KSEI memang pakai kartu, cuma sekarang sudah tidak ada kartu fisik. Tapi kita bisa download yang namanya akses dari KSEI. Nah nanti kalau kita login ke situ, nanti kita bisa melihat semua investasi kita di pasar modal, di semua tempat. Jadi misalnya saya punya reksadana di Belma, saya punya saham di BCA Sekuritas gitu ya. Terus mungkin saya punya corporate bonds di BCA Sekuritas, punya ori di BCA gitu ya. Itu nanti diakses ke SEI, itu akan kelihatan semua, terbuka semua. Jadi satu platform di mana kita bisa memantau seluruh investasi kita di pasar modal. Nah, itulah akses dari KSEI. Rius, kalau di Amen maksudnya di Apason apa ini Pak? Amen itu kita rubah ya Pak ya? Oh diapain, oke. Contoh ya, contoh. Wah ini bitek. Kayaknya nggak bisa di Amen. Contoh yang lain misalnya ya. Tadi, let's say saya mau beli di 6.700. 6.700 satu lot misalnya. Nah misalnya tadinya kan saya pasang di 6.700 satu lot ya. Kalau misalnya kita mau batalkan, kita mau amen tadi ya. Kita klik aja, kita klik amen. Nah kita rubah. Misalnya harganya mau kita turunkan. Nah itulah fungsi amen. Jadi rubah harga sama rubah lotnya. Gitu. Coba ini saya withdraw dulu. Nah ini pertanyaan menarik nih, Pak Abdul Salam. Pak, kalau buy sell saham yang full call option bagaimana? Pakai limit atau otomatis order? Soalnya jarang match. Kita buka contoh ya, satu. Misalnya yang lagi rame, JAR. Di full call option. Nah, kalau kita perhatikan, full call auction itu yang terlihat hanya satu harga di bid dan di ask. Kadang-kadang bid sama ask-nya jomplang. Ini JAR kebetulan sama ya. Coba saya di part 1 yang kelihatan jomplang. Ini juga kurang jomplang ya. Ini juga sama. Ya udah nggak apa-apa, kita kembali ke JAR deh. Oke. Nah, full call auction itu biasanya hanya muncul satu harga di bid maupun di ask ya. Kalau misalnya tadi siang kita buka JAR, itu bidnya itu 18.30, asknya itu 1.500 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini, kan bid lotnya itu banyak ya, 80.547. Jadi let's say kita mau beli, kita pasang di 18.30, itu sebenarnya tetap kita tuh antri sebenarnya. Di depan kita ada 80.000 lot. Jadi wajar aja sih kalau pas kita antri itu kita nggak dapat. Tapi kalau misalnya tiba-tiba terjadi jualan besar gitu ya, harganya jeblok ke 1.500 gitu ya, ya kita bisa dapat gitu. Tapi bedanya gini, full call auction itu perdagangannya itu tidak langsung. Jadi ordernya semua masuk, tapi baru diperdagangkan di akhir sesi full call auction. Perdagangan full call auction sendiri itu dalam satu hari itu ada 5 kali. Biasanya per 1 jam. Jadi misalnya sesi 1 itu dimulai dari jam 9 sampai kira-kira jam 9.55. Jadi jam 9 itu kita pasang order, tapi baru dijalankan tuh di 9.55 order tersebut. Gitu. Jadi misalnya kita pasang nih sekarang 18.30. Terus nanti di jam 15.55 misalnya. 15.55 itu ternyata ada yang buang barang besar. Ya. Akhirnya transaksi terjadi di 1.500. Nah, nanti order kita di 18.30 itu akan tetap dapatnya itu di 1.500. Ya. Jadi full call auction ini perdagangannya kan hanya terjadi di akhir sesi. Jadi terjadinya pun juga hanya di satu harga.
Nggak bisa nanti jam 15.55 ada yang dan di 1830, ada yang dan di 1700 gitu ya. Itu enggak. Jadi nanti kita dan atau enggaknya itu terlihatnya di akhir perdagangan sesi full function. Itu ya. Pak Syarifuddin, KSE gratis nggak? Sebenarnya saham yang disimpan di KSE itu dikenakan biaya safekeeping. Itu besarnya tuh 0,005% per tahun. Nah, tagihan biaya safekeeping atau biaya custodian itu diserahkan atau dikasih dari KSE ke sekuritas per bulan. Gitu. Nah, jadi untuk sementara dari BCA Sekuritas, kita yang bayari biaya safekeeping tersebut. Ya, jadi saham yang disimpan sama kita. Saham-saham nasabah yang disimpan di KSE, itu biaya custodiannya sementara dibayarin oleh BCA Sekuritas. Tapi kalau misalnya nanti biaya KSE-nya itu per bulan sudah mencapai di atas 100.000, nanti biaya tersebut kita pass through ke nasabah. Jadi kita serahkan supaya nasabah yang bayar. Nah itu biasanya itu kalau yang nilai portofolio sahamnya sudah di atas 21 M. Ya itu baru ada kemungkinan safekeeping per bulannya itu mencapai 100.000. Pak Vicky, Pak kalau di masa offering, apakah kita masih bisa pesan? Bisa, ya. Jadi kalau IPO itu kita bisa pesan di book building, bisa pesan di offering. Bedanya kalau di book building harganya itu belum final. Tapi saya sarankan selalu ambil harga tertinggi. Jadi kalau misalnya nanti harganya itu harga finalnya itu di bawah harga tertinggi, order kita tetap lanjut dengan harga final tersebut. Gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak pesan di book building, kita pesannya langsung di offering, ya itu nggak masalah. Paling nanti kita input order di masa offering, terus langsung siapkan dananya juga di RDR. Karena untuk dana pemesanan IPO itu akan diambil di masa offering. Oke, gimana Desren? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ini rumornya dalam waktu dekat akan ada saham-saham menarik lagi nih yang mau IPO ya. Ada yang grupnya PP, ada BCA Digital gitu ya rumornya ya. Terus ada juga beberapa saham lain gitu ya yang kayaknya menarik gitu. Oke, kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi ditanyakan, untuk acara basecamp-nya bisa kita sudahi di sini. Tapi sebelum kita selesai, kita foto bareng dulu ya, basecamp ya, sebagai bentuk dokumentasi kita ya. Dan buat yang bisa open cam, kita open cam dulu, kita foto-foto dulu. Oke, kita akan mulai fotonya ya. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke? Sudah ya? Oke, thank you ya best friend ya. Moga-moga sesi ini membantu. Monggo nanti kalau mau ikut kelas-kelas yang lain, stay tune di Instagram kita ya. Nanti monggo bisa ikut kelas-kelas kita yang lain, misalnya kelas technical atau kelas sekolah bahasa. Oke, thank you teman-teman semua. Happy cuan ya bareng sama BCA Sekuritas.